Saya pernah dengar seorang menyampaikan ceramah, namun apa yang disampaikannya salah, misalnya dalam menafsirkan ayat atau hadis. Bagaimana hukumnya orang tersebut dalam agama? Man fassaral Qur'ana bi ra'ih, siapa yang menafsirkan Quran dengan otaknya, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Bagaimana hukumnya orang yang mendengarkan ceramah dan mengamalkannya? Maka kita mesti tanya dalilnya. Ini ada dalam hadis, ini dalam ayat, ini dalam pendapat ulama. Ayat, tak ada dalam ayat. Hadis, pendapat ulama. Siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mesti tanya. Makanya saya selalu mengatakan, selesai pengajian ini, ikuti besok subuh kajian Dr. Mustafa Umar, ikuti pengajian Ustaz Mas Riyadi Hasan, ikuti pengajian Dr. Muardi Mat Saleh, komparatif, komparasi. Kalau ada orang bertanya, kata Ustaz Somad begini Ustaz, tak marah saya. Dia sedang mencek, betul tak cakap Ustaz Somad. Bagaimana hukumnya? Mesti kita belajar. Jangan telan bulat-bulat, macam gajah Thailand makan durian. Macam mana gajah Thailand makan durian Pak Ustaz? Dia ambilnya durian, dibalutnya pakai lalang, ditelan, masuk bulat, keluar bulat. Yang paling bagus orang Batak makan daun ubi, tumbuk, begitu masuknya, begitu keluar. Apa pandangan Ustaz tentang non-muslim yang mengatakan umat Islam menyembah Ka'bah? Dia menyembah patung Yesus. Karena dipegangnya patung itu, dibuatnya liontin, dimintanya, oh Yesus, dimintanya ke patung Siddhartha Gautama, oh Sang Buddha, dimintanya ke patung Hanuman Dewa Monyet. Ada orang Islam minta ke Ka'bah? Mana ada? Itu yang dia sujud, itu penunjuk arah kiblat. Kalau kamu sholat, cucukkanlah pedang, tombak, sutroh di depan. Cucuk. Hukum membuat sutroh itu kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz sunat muakkad. Kata Syekh Albani wajib. Ikhtilaf Syekh Albani dengan Syekh bin Baz tentang sutroh. Kata bin Baz sunat muakkad. Kata Syekh Albani wajib. Sekarang saya cucukkan tombak. Bukan cucuk Pak Ustaz, tusuk. Allahu Akbar. Apa ada orang bilang, tengok tuh Ustaz Somad nyembah sutroh? Ada? Mana ada? Ini dunia ini pusatnya itu Makkah, itulah pusat dunia. Jadi sebenarnya jam 00 itu dimulai dari Makkah, bukan London. Sekarang Greenwich GMT dimulai dari mana? London. Kenapa London? Karena Inggris paling banyak menjajah. Bahasa internasional bahasa apa? Inggris. Salah siapa? Salah kita. Coba kalau orang Jawa dulu yang menjajah dunia ini, pasti kita bahasa Jawa. Pripun kapari api wis perang-perang deno ora kepetuk sampean. Sekarang awak belepotan lah belajar present, past tense, continuous tense, go, goes, gone. Susah kita. Itu faktor penjajah. Dia yang membuat dunia ini. Setelah diukur menurut ilmu geologi, pusat dunia ini adalah Ka'bah. Tapi tak ada orang Islam menyembah Ka'bah. Kalau anda tidak paham tentang suatu agama, jangan bicara tentang agama. Orang Islam tidak menyembah Ka'bah, tapi Ka'bah sebagai pusat. Satu titik, kiblatnya satu, Tuhannya satu, bahasa yang dipakai satu, bahasa Arab. Allahu Akbar. Mengarahnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau menyembah Ka'bah baru sah salat, berarti salat di Gunung Merah tak sah. Mana ada Ka'bah situ? Tadi Ustaz Sodri nyembah dinding. Pahami baik-baik. Saya tak paham agama kalian. Kau mau paham agama kami? Iya, sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti ku ajarkan. Sebelum baca salam, seorang itu mengucapkan basmalah. Ada ustaz yang satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ustaz Somad enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mana yang betulnya? Dua-dua betul. Yang salam dulu apa dalilnya?
Assalam qabla al-kalam. Yang pakai bismillah dulu apa dalilnya? Kullu amrin ribalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, walam yubda bi basmalah, tak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka dimulainya dengan bismillah. Dua-dua bisa dipakai. Terserah, mau pakai bismillah dulu, mau salam dulu. Bagaimana dengan perbuatan riya? Apakah dosa besar? Dosa besar. Mana dalilnya kalau riya itu dosa besar? Setiap perbuatan yang disebutkan dosanya, maka dia dosa. Begitu juga kita mendengar azan, iqamat, doa kunut, doa dipimpin imam. Apa yang harus kita lakukan jika lepas azan, salam dan sebagainya, salam membaca salam dan sebagainya salah dalam membaca tajwidnya. Makharijul hurufnya betul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tidak berlaku hukum idgham iqlab macam asyhadu anna Muhammad. Nah, itu. Tapi tajwid tetap dijaga. Beda antara baca ayat dengan ngomong ahlan wa sahlan. Hanya nanti orang datang ahlan wa sahla. Tak perlu, itu dibaca saat baca Quran. Baca Barzanji menjawab itu tidak berlaku hukum idgham ikhfa iqlab, tapi tentang masalah makharijul hurufnya tetap dijaga. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil. Tetap makharijul hurufnya, mat-matnya tetap dijaga. Bagaimana caranya agar niat kita terlaksana dalam melaksanakan perintah Allah? Bagaimana caranya biar terlaksana? Niatnya mau apa? Mau pergi umroh, nabung. Habis itu doa. Niatnya mau apa? Puasa sunat. Malam ini bangun, ganti puasa qadha kemarin. Orang yang melaksanakan puasa qadha di bulan Rajab dapat 2 pahala. Pahala qadhanya tunai, pahala Rajabnya dapat sunnah puasa di bulan haram. Bagaimana caranya menahan emosi Pak Ustadz? Kalau marah sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, berbaring. Padamkan apinya dengan air wudhu. Siram api jilatan kobaran neraka dengan wudhu. Tak mempan wudhu, mandi. Tak ada air, pergi ke meja, kumpul. Insya Allah, kalau di tengah mandinya bukan cuma emosi yang hilang, orangnya hilang sekali. Dalam buku 99 melafazkan niat salat itu was-was. Apa yang dimaksud dengan was-was? Allahu Akbar. Salat maghrib atau isya? Salat mungkin atau isya? 2 rakaat atau 3 rakaat? Jadi imam atau jadi makmum? Itu namanya was-was. Maka dihilangkan was-was. Tusolli fardal maghribi salasa rakaat. Dosakah ibu yang terlambat salatnya karena menyusui? Perempuan melaksanakan salat boleh di rumah. Salah satu keringanannya karena menyusui, karena mengandung, karena memasak, karena merawat keluarga. Maka waktu terbentang panjang, anak menangis, susukan dulu. Habis itu baru salat. Bolehkah menggabungkan 2 puasa dalam satu hari? Niat puasa sunat isi Kamis digabung dengan mengqadha. Qadha saja. Ibu yang mengqadha hari Senin nanti, aku niat puasa qadha, otomatis dapat 3. Qadha 1 hari lunas, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa sunat Rajab. Berapa jumlah fidyah bagi ibu hamil menyusui? Ibu hamil dan menyusukan anak, kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Kalau dia tak puasa karena anaknya, kata dokter anak ibu ini sakit nih, tak bergizi nih, ada unsur anak, qadha plus fidyah. Ingat, bukan fidyah tanpa qadha, qadha tetap plus fidyah. Fidyahnya berapa? Cara bayar fidyah 3. Pertama, ajak orang miskin itu makan sama kita. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan kita sama makan dia. Cara kedua, kasih dia beras 1,5 kilo. Tambah dengan ikannya, sayurnya 1,5 kilo dan lauk pauk. Cara ketiga, bayarkan pakai duit. Berapa duitnya? Terserah berapa duit. Standar Pekanbaru, makan 3 kali itu berapa? Makan pagi, makan siang, makan malam. Hitung sendiri, bayar. Bagaimana cara kita dapat melaksanakan solat seperti nyamannya Ali bin Abi Thalib Pak Ustaz? Bahkan beliau bisa menahan tercabutnya anak panah daripada beliau ketika sedang solat.
Apakah sahabat Nabi itu merasakan semua yang dirasakan Ali bin Abi Thalib? Tidak. Abu Bakar punya kelebihan, Umar punya kelebihan, Utsman punya kelebihan. Abu Bakar bersama Nabi di Jabal Sur diberi gelar As-Siddiq. Umar, setan takut lewat di jalan yang pernah dilalui Umar. Ali punya kelebihan yang lebih utama, punya sahabat itu masing-masing kelebihan. Lalu kemudian apakah sahabat Nabi itu hilang kesadaran waktu sholat? Tidak, mereka tak hilang kesadaran. Mereka tetap sholat dan menengok Nabi di depan. Mana bukti Pak Ustaz? Mereka tak hilang. Ketika Nabi membuka selopnya, mereka semua di belakang membuka selop. Selesai sholat Nabi tanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa kalian buka selop? Lihat. Tadi kami tengok engkau buka selop ya Rasulullah, maka kami pun buka. Itu menunjukkan mereka sadar. Jadi kalau ada orang mengatakan aku tadi sholat sampai tak sadar, berarti ente tidur. Lebih hebat daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi aja tak hilang kesadaran. Ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi sakit. Datang Nabi dari kamar, mereka sholat. Mereka mau ngasih tahu Abu Bakar, Nabi datang. Ngomong tak boleh, mereka pukul tapak tangan mereka. Mau ngasih tahu Abu Bakar tu Nabi datang. Selesai sholat, apa kata Nabi? Bukan gitu cara ngasih tahu imam. Bukan tepuk tangan. Innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan untuk perempuan. Kalau laki-laki subhanallah. Artinya apa? Sahabat itu tahu bahwa ada Abu Bakar lah. Bukan hilang kesadaran. Nah, jadi kasus-kasus yang ada pada Ali bin Abi Thalib itu bukan standar umum. Pakai standar umum. Bahwa Allah memberikan keutamaan kepada bapak seperti Ali, karamah, kemuliaan. Tapi bukan setelah itu menjadi bahan perbincangan. Tadi saya sholat sampai tak sadar HP saya berbunyi. Kok bisa tak dengar apa-apa? Saya tengok ada miss call Ustaz Somad. Rupanya saya dah. Itulah tak dengar. Bagaimana salawat tahrim yang dikumandangkan? Bukan tahrim, tarhim. Assalatu wassalamu alaika ya man. Salawat dan salam untuk menandakan bahwa waktu sudah masuk. Terdengarnya hanya di kampung-kampung. Apa pula di kampung-kampung? Di masjid ini masih. Di Jakarta masih. Jakarta masih. Itu bukan kampung. Tergantung masjidnya masjid apa. Kalau masjidnya kaum tua masih. Kaum tua itu apa? Al-Wasliyah, Perti, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Watan. Yang kaum tua itu pakai tarhim namanya. Tarhim itu diambil kata rahmat. Mengucapkan rahmat. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Sayyidina Muhammad. Itu makna tarhim. Makna dari Ahlussunnah wal Jamaah itu apa Pak Ustaz? Mengikut Al-Quran dan Sunnahnya. Tidak melakukan bid'ah mungkarah batilah. Bolehkah kita mengikuti paham campuran dari 4 imam besar? Misalnya ketika kita menghadapi masalah, kita pakai Imam Syafi'i. Kita menghadapi masalah B, kita pakai. Ngasih contohnya aja tak bisa. Gimana mau tahu mazhab? Siapa di sini yang jual beli pakai mazhab Syafi'i? Saya kira tak ada. Kalaupun ada sikit. Bagaimana jual beli pakai mazhab Syafi'i? Aku beli Aqua 600 ml dengan harga 3.500 tunai. Aku terima. Siapa? Mana ada? Kalau memang betul, berarti tadi jual belinya pakai mazhab Hanafi. Sholatnya pakai mazhab Syafi'i. Tanpa sengaja, entah sadar tak sadar, entah tahu tak tahu, dia sudah mencampur mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, 1 Pekanbaru ini sholat Jumatnya mesti 1. Hanya di Masjid Jami An-Nur saja. Sekarang di Pekanbaru berapa masjid yang paling dekat dengan An-Nur? Tuh, nampak menaranya di sini. Sini ada sholat Jumat, situ ada sholat Jumat, sana ada sholat Jumat. Itu mazhab apa itu? Hanafi. Hanafi yang membolehkan banyak Jumat dalam satu kota. Jadi sebenarnya kita sudah menjalankan beberapa mazhab.
Adakah hukum apabila pernikahan kakak adik kandung dilaksanakan dalam 1 tahun? Jangankan setahun, sehari pun boleh. Nikah kakaknya, nikah adiknya. Katanya tak boleh Pak Ustaz, nanti akan begini, nanti akan begini, nanti akan begini, nanti akan begini. Tak ada. Itu keyakinan nenek moyang saja. Apakah persyaratan tata cara nikah siri? Ulang mau nikah siri. Jangan nikah siri. Saya ulang sekali lagi, jangan nikah siri. Perempuan tidak ada untungnya nikah siri. Mati laki itu nanti tak dapat warisan. Menuntut di pengadilan tak mau terima. Lelaki itu macam-macam, menuntut cerai tak bisa. Habis nikah siri pergi dia sampai mati tak bisa cerai. Mau nuntut ke pengadilan tak bisa. Jangan nikah siri. Ustaz, terkadang gaji saya mencapai 3 juta, terkadang tak capai. Berapakah saya harus keluarkan zakat? 3,6 baru kena zakat. 85 gram emas kali 500.000, 42.500.000 bagi 12, 3,6 baru kena. Yang tak sampai 3,6 sodakoh saja. Ini mantap. 3 juta gajinya dia sudah mikirkan zakat. Ada yang 30 nyantai-nyantai aja. Itulah kalau orang mengaji. Apa pandangan Ustadz tentang umat non-muslim? Apa hukumnya seorang pesepak bola melakukan sujud syukur padahal dalam keadaan membuka aurat? Tidak sah. Wudu tidak disyaratkan wudu untuk sujud syukur, menutup aurat. Pesepak bola yang muslim biasanya dipakainya celana karet sampai lutut. Nanti baru pakai celana itu sampai ke pangkal paha. Maka kalau disampainya sampai lutut, tertutup pusat, tertutup lutut, sujud syukur dia sudah gul. Boleh. Sujud itu 3. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Apakah kami yang menonton perlu ikut sujud bersama pemain itu Pak Ustaz? Hebat betul lah candunya ini. Pak Ustaz, maaf, cakap saya salah seorang yang mudah tak sanggup langsung berdiri, dan saya tanyakan kalau membatalkan wudhu. Orang yang nafsu libido seksualnya tinggi, apakah kalau dia sedang bersahwat batal wudhunya? Kalau sampai keluar, maaf cakap mazi, bukan sperma, mazi, cairan seperti kencing lebih kental, batal wudhunya. Maka dia berwudhu, mau sholat saja. Setelah terdengar azan, langsung wudhu, langsung sholat. Karena kalau dia wudhu lama, nanti dia bernafsu, maka hindari. Ini orang macam ini mesti banyak sholat, mesti banyak puasa sunat. Ada memang manusia model begini, 300 tenaga kuda. Ustaz, saya pernah dengar ceramah salah seorang ustaz bahwa Nabi SAW saat di Madinah melewati jalan becek, Nabi mengangkat jubahnya jadi kelihatan betisnya. Nabi malu serta menutupnya. Ya. Dan jelaskan hadisnya, bagaimana jamaah tabligh celana gamisnya kelihatan betis. Memakai gamis, celana, jubah bagus di atas mata kaki supaya tak terelak-elak, kena najis, kena kotor, bagus. Lalu bagaimana dengan Nabi mengangkat betis? Terlalu tinggi sampai hampir ke atas lutut. Nabi itu seperti perempuan yang sedang dalam keadaan dipingit. Lebih malu lagi Nabi daripada perempuan yang sedang dipingit. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, sampai malu dia nampak betisnya. Adapun orang yang pakai jubah, jamaah tabligh pakai jubah sebetis, bukan itu maksudnya. Terlalu tinggi ke atas, sampai ke atas. Itu yang tak boleh. Tapi tidak sampai ke lutut. Karena lutut batas aurat antara pusat dan lutut. Sebagai orang tua, kami sudah berusaha mendidik anak laki-laki kami. Dari umur 3 sampai 4 tahun sholat, mengaji, guru ngaji pakai rotan. Kami beri contoh baik sholat. Sekarang anak laki sudah SMP kelas 2. Tiap subuh saya bangunkan sholat sunat subuh, zuhur, asar di sekolah. Tak bisa saya awasi, di absen guru. Maghrib dan isya dibawa guru sholat, dinasehati baik-baik, dibawa setiap ustaz ceramah sampai ke Panam sana. Kami tinggal di Kulit, masya Allah. Kami bahkan tak memberi anak kami HP sampai sekarang. Oh, ini belum lagi masalahnya. Tapi kan mulai. Saya sedih Pak Ustaz, anak saya ketahuan menengok film porno di HP kawannya.
Apalagi caranya Pak Ustaz agar anak saya pisahkan dia sama kawan yang jahat itu. Sampai kapan kita mendidik? Sampai malaikat maut datang. Tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan. Itulah yang mengantarkan kita ke surga Allah nanti insyaallah. Amin. Idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a putus, tapi ada yang tak putus. Inilah yang bapak pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang menjaganya inilah yang akan menjadi anak soleh nanti. Jatuh dia naikkan balik, belajar berjalan. Jatuh dia gendong balik. Insyaallah meninggal kita dia akan baik. Itu yang akan dikenangnya nanti. HP yang kita belikan dia lupa, motor yang kita belikan dia tak ingat, tapi dia bawa, kita bawa ke masjid sampai mati dia ingat. Sampai hari ini saya masih ingat orang tua melarang bercelana pendek, tak boleh bercelana pendek. Solat saya di samping menggaru saya, habis itu dia marah menggaru, itu ingat sampai sekarang. Berapa dia kasih uang jajan tak ingat. Tapi tentang masalah dia mendidik kita berpuluh tahun umur, insyaallah tak akan hilang dari ingatan. Tolong Pak Ustaz jabarkan mudarat dan dosa besarnya dalam Islam agar anak saya mendengar. Tolong doakan Pak Ustaz nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat film porno karena otak itu memproduksi zat kecanduan, sama seperti orang pecandu narkoba. Game online, film porno dengan narkoba, ketiga-tiga ini sama. Maka kita jaga dia. Zaman dulu orang tua tak terlalu susah menjaga anaknya. HP tak ada, internet tak ada. Sekarang anak tak dikasih HP, HP kawannya ada. Oleh sebab itu jagalah baik-baik. Sampai kapan setan lebih cerdas daripada kita? La atiyannahum min baini aydihim, datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an shamalihim dari kiri. Kalau dia datang dari 4 penjuru, kita datang dari 8 penjuru. Pada hari Jumat kalau kita baca surat Al-Kahfi akan diberikan nur. Nur di sini maksudnya apa Pak Ustaz? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, Allahu lahu min nur. Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Apa cahaya itu? Saya bisa membedakan itu ibu, ini bapak, ini orang, ini tiang karena cahaya. Maksud cahaya bisa membedakan antara hak dan batil. Makna kedua, anak kecil tak boleh kalau mati lampu. Kalau mati lampu ada anak kecil, cepat hidupkan lampu, cepat hidup. Kenapa? Sesak napasnya. Begitu juga dalam kehidupan. Kalau sudah tak dapat cahaya, mudah stres, depresi, gelap dunia ini, sesak napas. Maka diberikan Allah Ta'ala pencerahan. Ketiga, diselamatkan dari Dajjal. Bisa dia membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus kalau dia baca surat Al-Kahfi. Paling bagus hafal 10 ayat awal Al-Kahfi. Kalau kita ikut sholat subuh berjamaah, imam baca doa kunut, imam baca Allahumma hdina fi man hadait. Makmum baca amin di tengah-tengah imam, ditutup salawat. Ketika imam diam, kunut itu apa yang dibaca Pak Ustaz? Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. 5 saja amin. Itu doa. Sisanya sana. Apa yang dibaca? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau tak hafal Pak Ustaz, diam aja lah. Jangan pula kena tak hafal malu digerak-gerakkan. Yang tak hafal diam saja. Doa kunut itu sunat, tak wajib, tak rukun, tak syarat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau saya bermazhab Syafi'i dalam kitab punya Imam Asy-Syafi'i, kalau lupa baca kunut subuh, sujud sahwi. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan kunut subuh. Apakah boleh makmum baca ayat sesudah Al-Fatihah lain dari imam ketika berjamaah? Makmum baca keras-keras ketika berjamaah. Mazhab Hanafi makmum tak perlu baca Fatihah.
Cukup Fatihah Ustaz Sodri saja tadi. Cukup, makmum tak perlu baca. Mazhab Syafi'i baca. Syekh Abdul Aziz bin Baz mazhabnya Hambali. Hambali tak perlu baca. Tapi kata dia dalam fatwa Syekh bin Baz, saya dalam hal ini tetap mewajibkan makmum baca Fatihah. Waladdallin amin. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai dengar kawan sebelah. Kita saja baca. Dah, tak dengar kan? Apakah ada doa yang merubah takdir? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Banyaklah doa. Nabi Muhammad pada malam perang Badar berdoa, tangan naik ke atas sampai jatuh sorban dari bahunya. Cukuplah itu ya Rasulullah. Hasbuka, hasbuka, cukuplah. Kata Abu Bakar, Nabi tetap berdoa. Kenapa kamu tak berdoa? Saya baca artikel mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada doa yang dapat merubah takdir. Karena doa-doa yang katanya dapat merubah takdir itu sendiri sudah ditetapkan oleh Allah. Karena takdir hidup manusia sudah ditentukan Allah dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum menciptakan. Dan kesimpulan bahwa takdir Allah senantiasa makhluk takkan berubah. Siapa bilang takdir? Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah Maha Kuasa menghapus dan Allah Maha Kuasa membiarkan. Wa indahu ummul kitab. Lauhul Mahfuz punya dia. Whiteboard punya saya. Saya nulis. Saya mau menghapus terserah saya. Orang yang punya whiteboard saya kok. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Apakah boleh bayar zakat kepada adik kandung? Tak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Istriku, ini duit untuk Adinda, belanja kita bulan ini sekaligus zakat abang. Tak bisa. Adapun kepada yang wajib kita nafkahi itu siapa? Istri, anak, orang tua, mertua kalau dia susah. Adapun adik tak wajib dinafkahi. Maka kalau dia bagi zakatnya boleh, tapi jangan semua untuk adik. Fakir miskin kasih. Buat prosentasi. Fakir miskin bagi. Saya baru berhenti kerja di bank, punya aset rumah dan kendaraan, sudah menunaikan haji. Apakah haji saya harus ditunaikan haji dan rezeki yang tidak riba? Bagaimana aset saya yang diperoleh dari riba yang lalu? Mohon saran Pak Ustaz. Ini berat. Semua orang kafir yang masuk Islam suci. Nabi tak ada menyuruh orang Arab jahiliyah yang masuk Islam tinggalkan rumahmu, tak ada. Itu beda orang Islam yang taubat dengan orang kafir yang mu'allaf. Mu'allaf itu mulai dari nol, walaupun sebelumnya kerjanya penyamun, perampok, lanun, bersih. Tapi orang Islam, maka semua harta sebelum dia berjudi, maka dia mesti balikkan itu semua kepada umat. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Saya mendadak miskin lah nanti. Kan masih ada yang halal-halal gitu. Carilah yang halal-halal. Harta dari bapak warisan, harta istri, harta dari ada kebun dulu sempat dibeli waktu sebelum jadi haram. Itulah. Begitulah cara taubat. Apa beda nazar dengan hibah? Aku bernazar kalau anakku ini nanti lulus PNS, maka akan kuwakafkan satu rukuni untuk masjid Gunung Merah. Tapi kalau tak lulus sampai mati aku tak bersedekah. Itu nazar namanya. Kalau hibah tak ada terkait apa-apa. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid MGM. Ini ada tulisan MGM, Masjid Gunung Merah. Yo, ada apa? Itu Pak, ruko saya satu, setahun ada uang sewanya 100 juta. Ambil, saya hibahkan. Mantap. Tak ada iming-iming. Itu namanya hibah. Bagaimana sebaiknya jika kita ragu apakah itu nazar atau hibah? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ingat-ingatlah balik. Dulu ada ingat kontrak sesuatu tak? Tak ingat saya Pak Ustaz. Entah nazar, entah hibah. Condong ke nazar. Karena kalau hibah belum tentu selamat dari nazar. Tapi kalau sudah nazar selamat dari hibah. Serahkan aja ke masjid. Balik dari sini menetes air mata. Saking beratnya pengajian tadi.
Masalah jodoh berkaitan dengan pertanyaan di atas. Bila kita tidak cocok dengan pasangan hidup kita, walaupun sudah menikah lebih dari 1 dasawarsa 10 tahun, tapi tak juga menemukan titik kecocokan, bolehkah kita solat istikharah minta Allah memisahkan kita dengan pasangan kita itu? Mana boleh. Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras karena Allah murka. Yang boleh itu kenapa? Karena ada yang dibenarkan syariat Islam. Durhaka dia nusyuz, tak bisa diatur, maka dibenarkan, namanya talak. Abghadul halal ilallah at-talak. Kalau laki-laki melepas namanya talak, kalau perempuan minta lepas namanya khulu', kalau hakim melepas namanya fasakh. Talak, khulu', fasakh. Dalam Islam itu ada. Kalau tak ada, takkan ada surat talak. 114 surat, salah satu surat talak. Padahal Allah mengatakan boleh jadi kamu benci sesuatu, kalau sabar tahankan, kalau tak sabar tolak. Ustaz, suami saya tak solat. Ibu sabar, jaga. Saya tak sabar, gugat. Katanya bergoncang tiang aras, dia tak solat, tiang listrik pun tak bergoncang. Mengenai pemimpin seperti apa yang wajib kita taati? Atiullah wa atiur Rasul. Baca ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Adil. Amanah dia, adil dia, patuh. Tak amanah dia, tak adil dia, tak wajib patuh. Wajib amar ma'ruf nahi munkar. As-sakitu 'anil haq sayyidul asraf. Diam menengok kemungkaran. Berapa kali kita bergerak di dalam sholat? Banyaklah. Kalau pertanyaannya berapa kali bergerak dalam sholat? Banyak. Tapi kalau pertanyaannya berapa kali gerak baru batal? 3 kali berturut-turut bukan gerakan sholat, batal dalam mazhab Syafi'i. 3 kali berturut-turut bukan gerakan sholat, batal. Jadi kalau gatal Pak Ustaz, gatal juga keluar bolikal panas. Ada saya tengok orang dari sop belakang lari ke depan. Itu berarti dah batal Pak Ustaz? Tidak. Karena dia ikut pendapat Syekh Albani, sutroh wajib. Dia ngejar sutroh. Tadi waktu di belakang sutroh dia, kawan dia yang di depan itu. Kawan itu bergeser, dia pindah ke depan. Kawan itu bergeser, dia pindah ke depan. Kawan yang bergeser, dia pindah ke depan. Sampai ke dinding. Untung tak tumbang dinding. Maka dia berlari. Kalau darurat tak batal. Uqtulul aswada ini, bunuhlah 2 yang hitam. Walaupun kau sedang salat. Allahu Akbar. Nampak 2 yang hitam. Kalau jengking sama ular, pukul. Bukan sekali pukul, berhenti. Latilah dia. Pukul sampai dia mati. Lebih dari 3 kali. Darurat. Bagaimana kita tahu ada kebaikan dari jodoh kita bila lebih dari 1 dasawarsa pernikahan? Bisa lagi dijaga, jaga. Tak bisa dijaga, lepaskan. Lepaskan dengan baik atau jaga dengan baik. Saya mau membimbing dia dunia akhirat Pak Ustaz. Jaga dengan baik. Saya tak sanggup lagi Pak Ustaz. Lepaskan dengan baik. Jangan sampai macam yang tertulis di belakang gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi. Dek caronan tak lama. Bila kita melakukan istikharah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu jawaban dari Allah? Ada signal halus. Signal halus yang masuk ke hati, ke Nabi namanya wahyu. Kalau masuk ke dalam hati manusia biasa namanya ilham. Kesini condongnya. Dalam keadaan hening, masuk dia. Pilihlah. Batas terbaik Qiyamul Lail itu dari jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai azan subuh. Habis. Bagaimana mengqadha puasa bagi perempuan yang hamil, melahirkan, menyusui? Kebetulan anaknya lebih dari 2. Do re mi fa sol la si do, do la sol fa mi re do. Setelah do terakhir itu, do nada paling rendah itu umur 5 tahun sudah bisa qadha. Qadha lah. Qadha. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Niatnya qadha. Perempuan yang meniat qadha hari Senin, qadhanya lunas, dapat puasa sunat Senin. Sebulan 8 hari.
10 bulan 80 hari. Setahun bisa dapat 88 hari. Sebenarnya salat yang diqadha itu salat karena sengaja ditinggalkan atau uzur syar'i. Misalnya wanita haid nifas. Kunna na'maru biqadha'is shaum wa lam nu'mar biqadha'is shalah. Kami disuruh mengqadha puasa, kami tak disuruh mengqadha salat. Kami di situ siapa? Aisyah. Aisyah itu siapa? Haid. Saya sedang ceramah, datang laki-laki. Pak Ustaz, kami disuruh mengqadha salat, kami disuruh mengqadha puasa, kami tak disuruh mengqadha salat. Bapak haid apa enggak? Tidak Pak Ustaz. Itu yang ngomong itu siapa? Aisyah. Aisyah sedang haid. Perempuan haid tak disuruh mengqadha salat. Nifas juga tak disuruh mengqadha salat, qadha puasanya saja. Bolehkah minum dengan tangan kiri? Haram. Kalau tangan kanan belepotan nasi. Tangan kanan belepotan nasi, pakai tangan kiri. Bismillah. Cara minumnya gini, bismillah. Bisa tuh, ada tisu di situ. Anda belepotan, itu nomor. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum berdiri. Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi. Kalau kalian makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab bi yaminihi. Kalau minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimali. Setan makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bi shimali. Setan makan pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kiri. Makanya kalau ada orang minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, mengucapkan a'udzubillah. A'udzubillah. Kata setan, masa sesama setan ngusir? Setan kok ngusir setan? Apa hukumnya penerima bantuan dari non-muslim? Ini mesti hati-hati sekarang. Saya selalu menyampaikan yang dulu-dulu. Ini saya takut ceramah yang dulu-dulu dipelintir. Karena saya selalu menyampaikan menerima hadiah dari non-muslim boleh. Karena Raja Mesir memberi Nabi hadiah madu, diminum Nabi, kain dipakai Nabi. Tapi ternyata sekarang banyak non-muslim ngasih hadiah yang dulu belum ada. Ngasih hadiah kenapa? Supaya dia dicoblos Haritanu dengan Ahok. Nah, ini saya takut ceramah yang lama-lama sebelum kedua ini ada dipelintir. Kalau tidak ada unsur politik kristenisasi murni, dia kasih baju, dia kasih, boleh, tak masalah. Karena Nabi menerima hadiah dari Mukaukis, agamanya Kristen Ortodok Koptik dari Alexandria. Tapi kalau ada unsur kristenisasi, politik, beli suara, maka kita sudah menjual iman samanan qalila dengan harga yang murah. Apakah waktu membayar zakat kita harus ijab qabul? Ijab qabul pada nikah mesti. Ijab qabul pada jual beli sunat, dianjurkan, mustahab. Pak, aku beli aqua ini dengan harga 5.000 tunai, jual. Saya beli duku di pinggir jalan. Selesai saya beli, saya bawa, jual yo, boli. Di kampung, di Pekanbaru orang tak mau jual yo boli, mereka kasih dah balik. Adapun tentang zakat, wasalli alaihim. Mereka yang sudah membayar zakat kepadamu ya Muhammad, doakan mereka. Barakallahu laka fima a'taita. Semoga Allah memberikan berkah kepada zakat yang kau berikan. Wassalli alaihim, doakan mereka ya Muhammad. Inna salataka sakanul lahum. Doamu untuk mereka menenangkan mereka. Sunnat hukumnya. Aku bayarkan zakat fitrahku tunai, aku terima. Barakallahu laka. Zakat mal gitu juga. Semoga Allah memberikan berkah pada hartamu. Saya pernah nengok komentar-komentar di FB, banyak pertanyaan pada Ustaz, tapi tak satu pun Ustaz jawab. Sedangkan ini aja sesak napas menjawabnya, apalagi yang di situ. Dan saya tidak tahu password FB itu apa. Password fanpage itu saya tak tahu. Itu dikelola oleh admin. Karena kalau sampai, jangan bilang saya sombong, aku tak mau menjawab. Waktu tak ada sempat menjawab, maka sampaikan langsung ke kertas ini. Adapun saya sengaja tak tahu itu FB itu komen apa passwordnya, karena kalau saya yang mengupload nanti saya tak sabar, saya akhirnya berkelahi macam kasus FB yang lama. FB yang lama itu off, saking banyaknya orang mencaci maki sumpah serapah. Alhamdulillah FB yang ini aman, adem ayam tentram. Entah belum kena serang, wallahu alam.
Bagaimana dalam sholat berjamaah kita menangis dan dipikirkan kita hanya mengingat dosa dan akhirat. Kalau kamu mendengar bacaan Quran, menangislah. Kalau kamu tak sanggup menangis, tabaku, buatlah dirimu menangis. Syekh Abdurrahman Sudais berapa kali menangis? Kullama namijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Pun nangis dia. Syekh Abdurrahman Sudais menangis, Syekh Su'ud As-Suraim menangis ketika membaca ayat-ayat tentang azab. Boleh, tak salah. Bolehkah kami minta WA HP Pak Ustadz 0813 65 055 903. Kalau mau bertanya, pertanyaan saja, tak perlu sebut nama, asal daerah, dari mana, tak perlu, langsung aja pertanyaan. Saya tak mau ada kontak pribadi antara kita. 0813 65 055 903. Disadap nomor bapak ini nanti, biar aja sadapnya, mudah-mudahan dapat hidayah dia. Dalam sholat ketika selesai baca Fatihah, boleh tak langsung baca surat pendek tanpa didahului bismillah? Baca bismillah mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Mazhab Syafi'i. Adapun dia tak mau baca bismillah, langsung aja. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayb. Karena bismillah di situ fungsinya bukan sebagai bagian dari surat, tapi dia sebagai pemisah antara surat. Surat bismillah. Surat bismillah. Apakah wanita yang baru berhijrah berkemungkinan menikah dengan laki-laki yang soleh? Why not? Sementara wanita tersebut benar-benar sudah tobat nasuha, langkah rezeki pertemuan maut di tangan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang sudah bertobat nasuha, perbaiki diri, banyak-banyak berzikir, minta kepada Allah dipertemukannya dengan laki-laki yang soleh, insyaallah. Amin. Tak semangat bapak-bapaknya. Amin. Karena dia sudah nikah. Amin. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan sudah mempertemukan kita. So sweet. Langkah rezeki pertemuan maut. Berapa banyak pertemuan yang direncanakan tak jadi. Berapa banyak pula yang tak ada rencana bertemu. Kamu di mana ketemunya? Saya ke Jakarta, Pak Ustaz. Terus sampai di Cengkareng tak ada yang jemput, duduk saya. Tiba-tiba ada perempuan di sebelah. Saya tanya, mau ke mana? Mau ke Ciledug. Di daerah mana? Dekat pasar terminal. Makcik saya di situ sama. Akhirnya kenalan, nikah. Berapa banyak yang sudah tunangan, malah tak jadi. Insya Allah. Yang belum ketemu, yang soleh-solehah, kita doakan mereka ketemu, insya Allah. Baru agak semangat sih. Ustaz, saya pernah diberitahu guru mengaji saya waktu saya masih remaja bahwa ada nabi yang belum wafat, di antaranya Nabi Khidir. Nanti disuruh Nabi Khidir, kita suruh ngirim doa Al-Fatihah, insyaallah selalu saya buat. Yang mengakini Nabi Khidir masih hidup sebagian ulama tasawuf, sedangkan ulama ahli hadis mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal. Kata Imam Al-Bukhari, Nabi Khidir sudah meninggal. Dalilnya, satu, la yabqa ala wajhil ardi ba'da mi'ati sanah. 100 tahun sesudah ini semua ini mati, kata Nabi. 100 tahun sesudah ini semua ini mati. Maka sahabat Nabi yang terakhir meninggal namanya Abu Tufail, meninggal di kota Makkah pas tahun 100. Tahun 100 Hijrah Abu Tufail meninggal di Makkah. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Basrah namanya Anas bin Malik tahun 94. Terbukti cakap Nabi, 100 tahun meninggal. Maka kata Imam Bukhari, andai Khidir masih hidup, maka dia pun meninggal juga 100 tahun. Itu sudah itu. Dua, seandainya Khidir ada, di mana dia waktu kaki Nabi berdarah-darah? Kenapa dia tak datang? Kata Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, Imam Bukhari mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka dia mati, meninggal dunia. Kecuali ada nas secara sharih jelas mengatakan dia tak mati. Begitu kata ahli hadis. Kata ahli tasawuf masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas saya ikut pendapat Imam Al-Bukhari. Apakah kitab Fadail A'mal
Fadail A'mal. Apakah sama kitab Fadail A'mal? Fadail A'mal itu ditulis oleh Maulana Zakaria Kandahlawi, ulama hadis dari India. Saya diajak ta'aruf oleh seorang laki-laki yang insya Allah saleh, dan sekarang saya minder, tapi mau. Saya minder karena saya baru berhijrah, dan mau karena dia laki-laki soleh. Apa yang mesti saya lakukan? Perbaiki jilbabmu panjang, perbaiki solatmu, banyak menuntut ilmu, maka di hadapan Allah kau suci dan bersih. Terima imammu yang baik itu, insya Allah dia akan membimbingmu ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang, banyak yang sudah meminang aku, tapi tak ku terima karena kulihat kaulah imamku dunia akhirat. Apa judul kita? Ketika cinta bertalbiyah. Bertasbih kan udah. Bagaimana caranya yang baik untuk mengajak dan mengingatkan teman untuk sholat, Pak Ustaz? Ayolah kita sholat. Nanti kita tak lama nih, tak matinya kita besok pagi. Jangan ceramah ya kok. Kasih dia buku. Ini ada buku 77 tanya jawab sholat, baru ku download dari internet, ku printkan untukmu. Coba tengok pertanyaan yang ke-77. Coba. Siapa yang tak sholat kafir? Nampaknya menyindir aku nih. Share pula ke WhatsApp dia. Cari di situ somat sholat, nanti dapat hukum orang meninggalkan sholat. 3 cara. Langsung, buku, video. Cakap siapa yang dia dengar? Cakap nenek mama. Sampaikan ke nenek mama. Nenek mama, kasih tahu dia sholat. Kata nenek mama, ambo pun lama tak sholat.